Salam Sahyang sahabat Eyang ya. Dan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Om Swastiastu dan salam rahayu serta kebajikan. Pada malam hari ini tidak lupa Eyang ucapkan kepada semua netizen yang menyayangi Eyang, I love you full. Nah, Eyang, tanggalnya ini kenapa kok bergandengan gitu Eyang ya? Ramadan, hari raya Galungan gitu Eyang ya, Nyepi. Bisa dijelasin nggak Eyang kenapa Eyang? Ya. Kan kalau soal kalender itu kan dalam sekian tahun itu ya, apakah biset atau apalah ya, karena kan Eyang juga nggak mendalami soal itu, tetapi Astungkare artinya puji Tuhan ya. Bahwasannya ini bergandengan dan itu berturut-turut ya. Sebelumnya yaitu kita mulai dengan bukan hari raya ya, hari ibu tanggal 22. Betul. Ya. Terus kemudian Natal. Setelah Natal tahun baru. Setelah tahun baru kita di penghujung bulan ya, Januari. Februari adalah hari Valentine ya. Betul. Terus tanggal 19-nya kita puasa ya. Nanti setelah itu kita akan merayakan yaitu Idul Fitri di bulan Maret, di mana juga itu numpuk dengan hari raya Nyepi ya, yang dilakukan oleh umat-umat Hindu yang ada di Indonesia ya. Nyepi itu tanggalnya hampir bersamaan, tanggal 19 20 gitu. Dan setelah Nyepi itu ada hari raya Galungan dan Kuningan. Seperti itu ya. Jadi memang berturut-turut, bertubi-tubi kita ini selalu beriring-iringan. Gitu. Berarti dari zaman dulu pun sama seperti itu Eyang atau akhir-akhir ini? Ya, ada pernah dulu itu seperti itu, bahkan tanggalnya pun sama gitu ya. Bisa, tetapi kalau hitungan-hitungan kabiset ini terus terang aja Eyang nggak memahami, tetapi yang Eyang rasakan gitu. Oh, berarti pada zaman dulu juga yang pernah ngerasain seperti itu ya? Iya. Hari yang berdekatan gitu ya. Iya. Nah, Eyang, berarti kalau dalam istilah kejawen itu ada juga nggak Eyang? Apa itu? Tanggal yang berdempetan atau bertukar tanggal gitu, ada nggak Yang? Ya ada aja, tapi kan nggak itu spesialis untuk orang-orang yang buat tanggalan ya. Buat tanggalan itu ada memang kalender, terus yang kabiset begitulah. Aku dengar tuh ya. Betul. Mereka bisa menyusun semacam itu, tetapi kalau Eyang hanya melihat sepintas aja, oh iya ya bersamaan gitu. Karena kalau Eyang itu bro, yaitu ruatan, junjung derajat, mungkin ada orang stres ya, ada ini Eyang bisa mengobati orang gila gitu. Tapi kalau orang gila yang nginap di rumah Eyang, harus ada keluarga yang nungguin. Kalau enggak, Eyang takut dia lari kemana-mana, wow. Ngeri Eyang ya? Ngeri, karena Eyang sudah pernah kejadian, yaitu orang yang ada di Tuban, Jawa Timur. Sudah sembuh bareng sama Eyang, dan minta aku berikan aqua, dia lari. Kan Eyang takutnya dia lari ke Segara ya, ke laut gitu loh. Nah kalau sudah ke laut ini kan takut terjun, takut ini tanggung jawab masalah nyawa. Betul. Jadi seperti itu. Berarti kalau pertanggalan itu tanggal-tanggal Ayah kurang memahami dikit ya? Kurang paham ya? Aku jujur mengatakan aku kurang paham. Tapi kan kalau dalam istilah kalau Senin Pon, Rebo gitu. Tahu. Itu kan makanannya dukun, Pak. Itu nggak mungkin bisa ketukar ya? Nggak mungkin lah ya. Tapi mungkin nggak di tanggalan nasional nih Yang, misalkan sekarang tanggal 24 ya, hari Lebaran. Di tanggalan kejawen sama juga atau enggak Yang? Lain ya? Jadi kalau
hitungan orang-orang Bali ya, di Galungan Kuningan itu 36 hari berputarnya, 1 bulannya. Oh, dalam 1 bulan 36 hari? Ya, karena kan ada netu weton ya. Betul. Netu weton itu setiap 36 hari baru berputar. Oh. Gitu. Nah, kalau untuk harinya sama? Kalau nasional itu sebulan ya 30 hari. Bukan, untuk harinya sama 7 hari gitu yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma sama aja. Sama. Cuman tanggalannya aja. Pon-ponnya. Pon itu kan Senin, misalkan Pon, Legi, Wage, Paing, Kliwon itu kan hitungannya 5 hitungan ya. Habis Kliwon, habis gitu Legi ya. Terus seterusnya. Kamu tambah sendiri nanti jumlahnya baru kasih tau Eyang. Eyang. Nah, kalau dalam kalender Jawa itu sama kalender Bali sama ya? Sama. Nah, kalau hitungan primbon itu bedanya di apa ya? Ya, Kemis Pon, Paing, gitu-gitu. Oh. Sama. 36 hari juga. Oh. Nah, kalau untuk menguasai primbon itu tergantung orangnya juga berarti yang ya, tanggalan primbon. Ya, kamu mau menguasai primbon itu kan itu buku ya. Betul. Agemannya para paranormal, para dukun gitu. Nah, kalau kamu orang biasa belajar primbon mau jadi dukun. Oh, gitu. Ya, karena itu semua ada bental jemur, serat centini ya. Terus serat centini itu babonnya para babon bental jemur ya. Di sana semua sudah tertulis termasuk ramalan Joyoboyo apa-apa itu sudah termasuk dalam lingkup itu. Jadi sebelum dulu masih zaman raja-raja, orang nggak ngerti tulis yang kayak begini, tapi dengan siluet yaitu gambar-gambar relief. Ya. Misalkan kayak Candi Cetol. Candi Cetol itu relief, itu candi laki dan perempuan. Reliefnya ya gambar barangnya laki dan gambarnya perempuan ya. Jadi kalau di sana mungkin orang yang nggak bisa punya anak, doalah di sana. Ya, tapi doa jangan di candinya, minta sama leluhur juga. Oh, perwakilan sama itu ya? Leluhur, sama Gusti Allah yang menciptakan langit dan bumi. Oh, baik. Jadi kita nggak boleh ya, kita manusia biasa. Seperti yang diberikan kelebihan ya, kelebihan berat badan 1. 2 kewaskitoan yang kalau nerawang itu biasanya pas ya, terutama untuk bencana-bencana itu kan banyak yang sudah terjadi ya. Tetapi kan yang kadang-kadang ngeri, nggak mau meditasi itu membuka, waduh di sana banjir, yang sampai gini-gini melek, lain-lain, ngambil apa, masanya yang ngeri sendiri, yang nggak mau stres. Ya, karena kalau yang begitu terus kita mikirin, kalau kita nggak ngomong salah, kalau ngomong kita mendahului Tuhan, ya kita nggak boleh kan yang seperti itu. Cuma kita hanya memperingatkan, antisipasi, berhati-hati seperti itu, bro. Oh, gitu. Menguasai primbon biasanya dari usia berapa harus belajarnya ya? Nggak harus dari usia berapa. Itu primbon itu dibesarkan oleh lingkungan. Misalkan kamu diem di padepokan, suatu padepokan Jawa ya, itu otomatis loh. Terus kamu diem di keraton. Keraton itu kan bukunya bental jemur. Keraton itu bukunya kan petita-petiti, hitungan-hitungan secara keselarasan seperti itu. Jadi nggak harus umur berapa, kecuali kamu sekarang mempunyai kelebihan, harus menimbang menjadi seorang paranormal. Itu minimal kamu harus tahu hitungan itu. Kalau enggak, kamu paranormal gadungan. Oh, begitu istilahnya ya? Abal-abal lah kau. Bagaimana kamu mau menerawang nasib orang? Hitungannya aja kamu nggak tahu. Cuma kalau kayak kayak Eyang, sekarang dikasih gitu, kasihan dong. Eyang udah 68 tahun. Masa masih suruh berpikir terus? Sekali-sekali santai dong, kita tanya-tanya, ketawa ke TV gitu loh. Nah, baik, Eyang. Anakku suka mimpi, Eyang, ya kan? Nah, dalam mimpi itu dia hitung-hitungan Jawa kayak gitu, kayak yang tadi yang jelaskan katanya.
Terus, nah dihitung dengan angkanya sendiri, walaupun berbeda tapi hasilnya sama. Itu apa bisa dikatakan calon apa paranormal atau enggak, Yang? Aku nggak tahu, aku nggak pernah ketemu anakmu, nanti jangan salah. Masalahnya yang begini nggak boleh, itu masa depan anak ya. Ya nggak boleh ngasih argumentasi padahal yang belum pernah melihat anakmu. Mimpinya kayak mana? Ngimpi itu ada, ngimpi sendiri itu ada 3 macam. Kalau ngimpi kita sore itu bunga tidur, ya. Kalau kita malam antara jam 12 sampai setengah 4 itu pospa tajam. Kalau sudah pagi menjelang matahari terbit itu bukan dikatakan mimpi, harus bangun sholat mungkin. Ya. Jadi seperti itu ya sayang ya. Nggak boleh dikatakan begitu, kecuali aku melihat anakmu, aku bisa melihat oh anak ini ada karoma, anak ini indigo, anak ini apa. Yang bukan paranormal kodam ya. Kodamu bajul buntung. Kodamu tikus kecelup air. Ya. Jadi itu nggak boleh, yang begitu-begitu itu menyesatkan. Jadi kalau kita itu bukan kita memberikan argumentasi secara ini, itu leluhur kita loh yang hitung-hitungan dari dulu itu. Zaman Sri Joyoboyo ya, Singosari sudah hitung-hitungannya tuh hitung Jawa. Karena mereka orang Jawa gitu ya. Jadi ini sudah ada sebelum kita lahir. Sebelum orang tua kita lahir, zaman para raja-raja kayak Gajah Mada apa-apa mau berjudi, mau adu ayam, sambung ayam, semua itu ada hitungannya. Jadi kalau madep utara mau ini aku pasti menang. Oh kalau madep selatan ini aku kalah, seperti itu ya. Jadi kita itu harus tahu. Berarti kalau dari kecil udah dimimpikan seperti itu, Yang bisa di stop atau bisa diteruskan juga itu, Ya boleh, silakan kepada orang yang mumpuni. Jadi berguru itu yang tahu betul ya. Jangan sampai nanti ini anak tadinya kan bayi lahir itu kan polos. Tergantung kitanya yang moles. Dipoles putih kah, dipoles merah. Ya, tergantung kitanya. Nah, kalau anak ini polos, ya, kita harus mencarikan guru yang spesial dong ya. Jangan anak ini kamu poles dengan yang aneh gitu loh. Jadi biar kalau dia memang jadi ya jadi beneran, gak abal-abal gitu. Tapi kalau dididik dari kecil itu bisa, Yang ya? Bisa. Ada batas usia nggak, Yang, untuk memahami? Kalau nggak batas usia itu anak indigo. Ya. Ada orang yang sudah sesepuh yang tidak mau dengan khayalan rame, itu dia mau hidup sempurna, yaitu hilang kertaning bumi. Artinya dia menyatu dengan semesta, yang sudah tidak mau diganggu dengan duniawi. Ya, itu mungkin dengan dia menyepi di semesta ini, di hutan-hutan, di gua-gua, itu ada yang paranormal yang cari popularitas, yang hanya wah gempar ya. Tetapi yang begini ini sekejap saja ya, karena itu kan booming sementara gitu loh ya. Terus ada juga artinya yang paranormal, yang angin lalu. Gua bisa tapi gua nggak mau jadi dukun, gua nggak mau jadi ada. Jadi semua itu kita hormati pilihan masing-masing ya. Tetapi kalau kita itu benar ya, kalau itu untuk nolong orang ya kenapa enggak ya kan. Kita talenta itu dari yang di atas loh, nggak tiba-tiba. Kita menjadi seperti ini juga orang pilihan. Seperti itu ya Bo ya. Jadi kepada netizenku yang tercinta semuanya seantero ya. Ini kalau kamu kepingin dengan Eyang konsultasi silakan ya. Tapi ingat harus video call karena banyak sekali marak penipuan yang memakai nama Eyang Rate. Ya, Eyang nggak mau dibegitukan, kasihan kalian sudah buang mahar. Ternyata Eyang Rate sang penipu, waduh. Bohong orangnya, Eyang ya. Mampus aku. Beda orang. Karena sekarang ini
Banyak paranormal yang antisipasi, nggak suka sama Eyang juga banyak. Karena rezeki mereka kok yang caplok, padahal nggak sebegitu. Banyak yang orang mengaku-ngaku nama Eyang Rate, itu banyak. Ada bahkan yang jual pisang goreng di Kediri, sampai hari ini masih buka, memakai nama Eyang Rate, pisang goreng, keju, apa-apa. Tapi yang bersyukur kalau itu untuk usaha, ya. Artinya semoga berkah, ya, yang doakan. Tetapi kalau untuk menipu, menjatuhkan nama orang lain, tidak berkah kamu dunia akhirat. Karena orang, manusia hidup itu ada 5 saudara kembar yang tidak kelihatan, yaitu kakang kawah, adi, ari-ari. Siji loro telu papat kalimo pancer. Kakang bareng lahir sedina sungi, sing liwat margoino ranwa margoino ino, lebu aku garpane Jabang Baini Sapa. Nah ini yang tidak berkenan. Kalau ini yang berwarna merah, yang rate ini adalah hasil daripada darah. Pertama-tama hitam, yaitu orang jawara-jawara itu memakai ilmu kekuatan, unsur yaitu alam semesta. Dia ngeden, oh itu alam semesta. Seperti manusia perempuan kalau mau melahirkan, bukan sesar ya, itu ngeden dengan kekuatan tanpa nalar. Kemudian kedua, putih. Putih itu sama dengan roh. Putih itu adalah air ketubah. Putih itu adalah roh kita. Ya, kalau kita ini pengen, artinya menjadi orang sufi, putih yang kita panggil saudara kita yang berwarna putih. Setelah putih, barulah yang berwarna merah, yaitu saudara kita yang berwarna merah, yaitu Jabang Bayi. Nih, kita. Kemudian setelah merah, barulah kuning, yaitu Dewi Supia. Dewi Supia ini dewa kekayaan. Kalau kita lagi terpuruk, nggak dapat hasil, kamu meditasi. Usahakan penglihatanmu itu jatuhkan ke kuning, bayangin uang banyak, itu Dewi Supia. Dia akan membantu kamu panggil. Setelah warna kuning, barulah di alam semesta, yaitu warnanya hijau. Jadi masing-masing itu ada tugas. Nah, tugas ini dari masing-masing ini mempunyai peran. Ya. Jadi kalau kita dijolimin orang, ya kita cukup bermeditasi, bilang kakang kawah adi ada di situ dulu, kamu serahkan mereka. Terus pukul tanah 3 kali. Serahkan. Bukan kita yang menghakimi, tapi alam semesta. Lebih dasar daripada diri hati kita. Dengar ya para netizen, itu tip dari Eyang. Gak usah kita neko-neko, kita bikin sesuatu yang kita kepingin dihargai orang, kepingin enggak, santai aja kali ya. Rezeki maut jodoh itu rahasia Allah. Tidak ada satupun orang yang mau bisa memprediksi kapan mati kita, kecuali kamu bunuh diri. Nah, seperti itu sayang ya. Begitupun rezeki, tiba-tiba orang itu nggak ada rezeki sama sekali. Tahu-tahu dapat di supermarket atau apa-apa HP. Ngeklik itu ya benar atau enggak, tetapi inilah yang terjadi pada bumi kita saat sekarang. Oke? ya. Halo para netizenku yang tercinta, dimanapun berada maupun di luar negeri ya, di negeri kanguru atau di Australia, negeri kanguru tuh kan, itu banyak sekali pasien-pasien yang di Kuala Lumpur, di Singapura ya, semuanya salam sayang dari Eyang, yaitu sahabat Eyang. Dan di tanah air, anak-anakku semua tercinta, apapun Anda boleh bertanya sama Eyang, tapi Eyang minta harus video call. Karena banyak sekali penyelewengan atas nama Eyang Rate. Kalau hanya telepon biasa, tidak yang jawab. Dengar nggak? Ya, tidak yang jawab, takut penipuan. Baik orang yang bertanya, abal-abal, nggak ada, yang ingin menjatuhkan Eyang,
Jadi Eyang mau minta video call. Oke. Untuk tipenya seperti itu dulu. Hari ini Eyang udahi ya. Selamat malam, selamat badannya setelah buka puasa sehat menjelang nanti sahur ya. Oke, bye. Salam sayang sahabat Eyang dan I love you full. Bye.